فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya kan. Alhamdulillah. Besok. Jangan belakang orang. Mana? Besok. Kita lanjutkan, kita masih membaca ayat yang pertama dari surat Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah dan sempurnakanlah akad-akad kalian. Dan ini mencakup semua akad, baik akad antara hamba dengan Allah ataupun akad hamba sesama hamba. Nah, semuanya wajib untuk dipenuhi. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal segala akad dan syarat, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Semua jenis transaksi, semua jenis jual beli, semua jenis muamalah, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dan ini juga menunjukkan sebagaimana yang terakhir kita baca, bahwasanya semua jenis akad itu sah dengan segala bentuk ucapan atau perbuatan yang menunjukkan atasnya, sehingga tidak dibatasi dengan lafaz-lafaz tertentu atau dengan perbuatan-perbuatan tertentu, karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkannya, tidak merinci. Baru sah akad kalian jika kalian mengatakan lafaz ini, tidak. Sehingga ini menunjukkan lafaz apa saja dan perbuatan apa saja yang menunjukkan telah terjadinya akad di antara kalian, maka hukum asalnya adalah sah. Hukum asalnya adalah sah. Nah, kita lanjutkan ucapan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah thumma qala mumtannan ala ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam rangka untuk memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian. Ai li ajlikum, maknanya adalah li ajlikum, demi kalian, karena kalian. Dihalalkan oleh Allah karena kalian. Kalau bukan karena kalian, mungkin tidak akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini hal yang disengaja oleh Allah untuk dihalalkan untuk siapa? Untuk kalian. Allah berikan sebagai karunia, dihalalkan oleh Allah sebagai bentuk karunia dari Allah untuk kalian. Karena tanpa penghalalan dari Allah, kita tidak bisa memakannya. Tapi karena dihalalkanlah oleh Allah, makanya jadi apa? Halal. Karena Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Sehingga dihalalkannya oleh Allah perkara nanti yang akan Allah sebutkan, ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Uhillat lakum ay li ajlikum, demi kalian Allah halalkan. Sehingga Allah melakukan ini untuk kita. Paham ya? Makanya dikatakan tadi, ini Allah katakan mumtannan ala ibadihi, dalam rangka memberikan karunia kepada hambanya. Apa bentuk karunianya? Penghalalan. Tidak hanya binatangnya yang diciptakan oleh Allah untuk kita, tapi juga diapakan? Dihalalkan. Allah ciptakan pun kalau Allah haramkan, bisa kita nikmati? Tidak. Nah, sehingga tidak hanya wujudnya saja yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi juga penjadian hukumnya sebagai hukum apa ini? Halal, itu juga karunia dari
Allah. Paham ya? Sehingga yang dijadikan oleh Allah karunia di sini apanya? Hukumnya. Hukum apa ini? Hukum halalnya itu loh. Karena Allah bisa saja mengharamkannya. Bisa tidak? Bisa, nanti akan Allah sebutkan yang haram. Padahal jenis binatangnya sama tidak? Sama. Yang tercekik, yang jatuh ke sumur, yang segala macamnya. Yang nggak disembelih dengan syar'i. Binatangnya sama tidak? Sama. Tapi hukumnya Allah haram. Menunjukkan yang dijadikan oleh Allah halal, ini adalah pemberian. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agar kita sadar nikmat. Tidak lalai nikmat. Semata-mata penghalalan dari Allah itu sudah apa ini? Karunia pemberian. Nasi. Nggak dapat nasi pun, Allah halalkan saja beras, itu sudah apa? Nikmat. Tambah lagi dapat nasinya, itu sudah nikmat di atas nikmat. Iya tidak? Bayangkan kita yang udah terbiasa nasi dari kecil. Tahu-tahu pas belajar hukumnya haram loh. Mau nggak mau harus apa? Tinggalkan, makan getuk. Terasa tidak nikmat penghalalannya? Terasa. Kamu punya berkarung-karung beras pun ternyata hukumnya apa? Haram. Kamu nggak bisa apa? Nikmatinya. Ini agar kita tahu ya, kan bentuk nikmat dari Allah itu sangat apa? Luas. Jangan hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat material. Nampak wujudnya di tangan kita, kita kuasai, kita miliki, baru katanya dapat nikmat. Tidak. Seperti di sini, bentuk nikmatnya batinah, nggak terlihat. Penghalalan. Uhillat lakum. Apa maknanya lakum? Li ajlikum, untuk kalian. Demi kalian Allah halalkan. Nah, rahmatan bikum, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk kalian. Kalau Allah mau haramkan, bisa, terserah Allah. Berhak kita nentang Allah. Kenapa ya kok diharamkan kambing itu? Mana bisa? Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih rezeki mereka, semuanya terserah Allah mau dijadikan apa hukumnya. Nah, sehingga Allah kasihan kepada kita, Allah mengasihani kita. Makanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Bahimatul an'am. Dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Bahimah itu sesuatu yang enggak dimengerti suaranya. Ucapannya itu tidak dimengerti. Bahmah, ibham. Dari kata-kata ibham. Sesuatu yang tidak apa ini? Diketahui. Apa yang diketahui? Makna dari suaranya. Bukan ucapan, suara ya. Menyatakan masa berkata dia. Bersuara. Yang suaranya itu nggak bisa dimengerti. Makanya dinamakan bahimah. Dari kata-kata ibham, mubham. Yang mubham itu perawi yang nggak disebutkan apanya. Namanya. Datang seorang laki-laki. Siapa? Apa namanya? Mubham. Kalau binatang jadinya apa? Bahimah. Yang tidak dipahami suaranya. Ini kan hukum asalnya. Nabi Sulaiman ngerti. Nah. An'am sama binatang ternak. Sehingga ini namanya kemarin idhofah apa namanya? Idhofah apa namanya? Ini penyandaran apa namanya? Bayaniyah. Sekedar untuk lebih menjelaskan bahwasanya bahimah yang dimaksud adalah an'am, binatang ternak. Minal ibili wal baqari wal ghanami. Dari unta, sapi, dan kambing. Ini 3 bahimatul an'am. Al-ibilu wal ghanamu wal baqaru. Bal rubbama dakhala fi dzalika al-wahshi minha. Bahkan terkadang masuk juga ke dalamnya yang dihalalkan ini, termasuk bahimatul an'am ini adalah yang liar. Sapi liar. Masuk tidak? Masuk. Karena kan hukum asalnya sapi kan dipelihara. Kalau ada yang liar, apa hukumnya? Masuk tidak ke dalam ayat ini? Uhillat lakum bahimatul an'am. Masuk kata. Nah, atau kambing liar, kambing hutan. Ada kambing hutan. Di hutan. Oh, di gunung. Nah. Maka masuk juga ke dalamnya al-wahsi, yang liar, yang tidak dipelihara. Nah, lawannya wahsi, bukan itu, bukan anak Bang Putra.
itu nama orang lain. Lawannya apa? Ahli, yang tinggal di keluarga, dipelihara. Ahli lawannya apa? Wahsy. Nah, al-wahsy minha, masuk juga ke dalamnya yang liar darinya, yang tidak dipelihara. Wadzoba, wadziba atau zoba, dan masuk juga ke dalamnya zoba, kijang. Zoba itu kijang. Wa humurul wahsy, dan keledai liar. Kalau keledai memang harus yang liar. Kalau tadi unta, sapi, kemudian kambing, semuanya halal. Tapi kalau keledai yang dihalalkan hanya yang wahsy, hanya yang liar. Karena kalau keledai peliharaan haram. Hukum ya. Kalau keledai ahli itu hukumnya apa? Haram. Lah bayangkan, padahal binatangnya apa ini? Sama. Hanya saya yang satu liar, yang satu apa? Ahli, peliharaan, hukumnya apa? Berbeda. Ini menunjukkan benar-benar pensyariatan itu. Allah. Wah, enaknya kakinya selonjor. Menunjukkan bahwasanya murni pensyariatan itu, penghalalan atau pengharaman murni di tangan siapa ini? Allah SWT. Makanya untuk yang keledai dibatasi, yang dihalalkan apa ini? Umurul wahsy. Keledai liar. Wa nahuha minas suyud, dan yang selainnya dari binatang buruan. Kan buruan semua. Yang liar-liar dari binatang ternak tadi, yang ternak kan diternak ya. Yang liarnya kan buruan jadinya. Di hutan, jadi di gunung, jadi buruan. Kemudian tadi kijang, kemudian tadi keledai apa? Yang di rumahan kan nggak diburu, masa diburu punya orang. Yang diburu yang apa ya? Lihat. Nah, masuk ke dalam ayat ini. Uhillat lakum bahimatul an'am, masuk ke dalamnya 3 yang dipelihara ini, dan juga masuk ke dalamnya yang liar, dan juga binatang-binatang apa? Buruan. Nah, enak kan? Ini sembarang aja masuk hutan itu, ya apa yang lewat itu binatang itu, hukum asalnya apa ini? Hukum asalnya apa? Halal saja, nggak usah naik-naik lagi ya, Bro. Masuk hutan, tembak ya aja dulu. Sampai nanti ada bukti, ada dalil bahwasanya ini apa? Haram. Enak. Coba bayangkan kalau seandainya hukumnya dibalik oleh Allah. Hukum asalnya haram diburu, kecuali yang ada apanya? Dalilnya. Wah, repot nggak? Repot. Ke hutan harus bawa daftar dulu, list mana apa aja yang halal ini mau ditembak. Iya kan? Repot. Enaknya malah dibalik oleh Allah. Hukum asalnya apa? Halal. Nah, jadi apa aja sembarang saja, tembak saja. Baru nanti kalau ada dalilnya, oh ini ada taringnya, oh ini buah segala macam, baru jadi apa? Baru jadi haram. Selesai. Nah. Wastadalla ba'du sahabah bihadhil ayah, dan sebagian sahabat berdalil dengan ayat ini. Lihat dalamnya ilmu para sahabat. Dan sebagian sahabat berdalil dengan ayat ini ala ibahatil janin, atas kehalalan janin, alladzi yamutu fi batni ummihi, yang disembel, yang mati di perut ibunya, ba'da perut induknya. Ibunya tujuannya siapa? Di perut induknya, bahasa Arabnya juga, induk. Iya kan? Tadi dibilang ibu juga, ada binatang yang ibu? Enggak kan? Mamanya itu dibilang ibu, enggak? Peternak ini loh. Enggak ada, induk. Betinanya. Nah, setelah ibunya disembelih, setelah induknya disembelih, ternyata anaknya dipotong apa? Keluarkan mati. Apa hukum janinnya? Nah, pakai hukum apa? Pakai hukum asal ini. Uhillat lakum bahimatul an'am, kamu sembelih, ternyata ada janinnya, kamu buka sudah apa? Mati. Apa hukum janinnya? Halal. Mana dalilnya? Uhillat lakum bahimatul an'am. Anaknya bahimatul an'am enggak itu? Bahimatul an'am. Hukum ya? Nah. Bahkan yang masih di dalam perut pun berupa janin pun halal. Saking luasnya cakupan hukum asal ini. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian.
Apa yang akan dibacakan? Tahrimuhu, pengharamannya. Minha, darinya. Dari binatang ternak itu nanti akan dibacakan apa saja yang diharamkan. Minha fi qaulihi, pada firman Allah nanti ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Binatang ternak tadi yang hukumnya asalnya halal, ketika jadi bangkai, maka jadi apa? Haram. Binatangnya sama. Hanya saja yang satu disembelih dengan cara yang syar'i, yang satu mati tiba-tiba jadi apa? Bangkai. Yang satu halal, yang satu haram. Padahal sama-sama bahimatul an'am. Luar biasa hikmahnya siapa ini? Allah SWT. Makanya kita bilang ya kan, ini menunjukkan indahnya syariat Islam itu ya. Nggak akan ada kalian dapat rincian seindah ini dalam agama-agama yang lain. Padahal binatangnya apa ini? Sama, ternyata hukumnya bisa tuh berbeda. Ini menunjukkan Allah perhatian sama kita. Allah pilih-pilihkan untuk kita mana yang halal untuk kalian konsumsi, mana yang apa? Haram. Padahal objeknya, padahal dagingnya sama. Orang kafir peduli nggak yang ini? Nah, yang penting dagingnya apa? Sama. Bagi mereka, akal mereka nggak bisa mencerna. Ini kan dagingnya sama, mau dipotong dengan lehernya atau mati tiba-tiba ya. Toh tetap apa ini? Dagingnya sama. Nah, mereka nggak ngerti hal-hal yang kayak gini. Nah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai yang disembelih tanpa penyembelihan syar'i, yang mati tanpa penyembelihan syar'i, barunya bangkai. Wadam, dan juga darah. Walahmul khinzir, dan juga daging babi. Meskipun bisa diburu, tapi hukumnya tetap apa? Haram. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayatnya. Fa inna hadhil madhkurat, dikarenakan semua yang disebutkan ini, wa in kanat min bahimatil an'am, meskipun termasuk bahimatul an'am, dia akan sebutkan lagi, panjang lagi ayatnya. Fa innaha muharramatun, maka dia hukumnya haram. Sehingga paham ya, yang dimaksud oleh Allah illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan pengharamannya atas kalian nanti dalam ayat yang ketiga. Nanti akan Allah bacakan. Itu yang diharamkan. Lihat, enaknya dikecualikan yang diharamkan saja sehingga gampang dihafal. Hafal saja yang diharamkan, selebihnya masuk hukum asal. Nah. Walamma kanat ibahatu bahimatil an'am ammah fi jami'il ahwali wal awqat. Tatkala penghalalan binatang ternak itu sifatnya umum, mencakup semua keadaan dan waktu, istatsna min hasaid fi halil ihram. Hukum asalnya halal di segala waktu dan keadaan. Kemudian karena hukum asalnya halalnya mencakup seluruh waktu dan keadaan, Allah ingin mengecualikan sebagian. Karena kalau tanpa dikecualikan, orang akan memahami itu masih apa? Halal hukumnya dalam semua keadaan. Apa kata Allah? Allah mengecualikan minha as-sayd fi halil ihram, buruan yang diburu di masa ihram. Ketika seseorang sedang ihram untuk umrah atau untuk haji. Nah, ihram itu tahu ya? Apa itu ihram? Niat seseorang untuk masuk ke dalam manasik. Ibaratnya ihram itu adalah takbiratul ihram pada sholat. Saat kita takbiratul ihram, kita masuk ke dalam apa ini? Sebuah ritual ibadah. Dalam haji dan umrah dengan ihram itu berarti kita masuk ke dalam suatu keadaan. Kita niat, kita ganti baju, pakai namanya bajunya pakaian apa ini? Ihram. Udah pakai baju pun kalau belum niat untuk masuk ke manasik, belum jadi apa ini? Ihram, belum berihram. Karena baru ganti apa? Baju. Kayak kamu baru dari rumah pakai jubah ke masjid berdiri, belum lagi ihram, udah masuk dalam sholat belum? Belum, masih boleh sholat, masih boleh bicara? Boleh. Boleh minum, boleh makan, boleh. Begitu pula orang yang sedang apa tadi? Haji atau umrah. Kalau teman-teman pakai baju ihram, belum jadi apa ini? Ihram. Dengan niat dia sekarang saya masuk, dia niatkan untuk masuk ke manasik. Kalau dia sudah pakai niat itu, maka nggak boleh lagi dihalalkan untuknya ini binatang buruan. Padahal ketika selain ihram, hukumnya tadi apa? Halal. Beda keadaan, beda lagi apanya? Hukumnya. Pada perbuatannya sama, binatang yang mau diburu pun juga sama. Nah, faqala, kata Allah, ghairu muhilli saydi wa antum hurum. Dengan kalian tidak menghalalkan binatang buruan, hukumnya haram.
Wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang berihram. Makna ayat ini uhillat lakum bahimatul an'am fi kulli hal. Makna ayat ini dihalalkan untuk kalian binatang ternak dalam semua keadaan. Illa, hanya saja, kecuali haitsu kuntum muttasifina, hanya saja dikecualikan tatkala kalian sedang memiliki sifat, sedang bersifat bi annakum ghaira muhillis saidi wa antum hurum, dalam keadaan kalian tidak menghalalkan binatang buruan karena kalian sedang berihram. Ai mutajarriuna ala qatlihi fi halil ihram, kalian lancang dengan membunuhnya dalam keadaan ihram. Dikatakan jari, orangnya lancang karena dia melanggar aturan. Orang yang ihram nggak boleh berburu, datang dia apa ini? Berburu. Nah, fa inna dzalika la yahillu lakum, maka itu tidak halal bagi kalian. Wa antum la yahillu lakum idza kana shaydan, jika itu adalah binatang buruan. Katiba, seperti kijang, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Yang dimaksud dengan buruan di sini adalah buruan apa? Buruan darat. Adapun buruan laut, ini hukum asalnya apa semuanya? Halal. Yang dimaksud sini buruan apa ini? Buruan darat. Nah. Wasaidu wal hayawan al-ma'kul al-mutawahhish. Yang dimaksud dengan soid, binatang buruan itu adalah setiap binatang yang bisa dimakan yang liar. Setiap binatang yang bisa dimakan yang liar. Itu namanya apa? Soid. Namanya binatang apa? Buruan. Ini anjing misalnya. Liar. Ditembak misalnya bisa. Dinamakan binatang buruan tidak? Tidak. Kenapa? Nggak bisa dimakan. Nah. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah tegaskan lagi hukumnya ini. Allah menghukumi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mana yang mau Allah halalkan, mana yang mau Allah haramkan, terserah Allah. Ai famahma aradahu ta'ala, maka apa saja yang diinginkan oleh Allah, hakama bihi hukman muwafiqan li hikmatih, maka Allah akan memutuskannya dengan hukum yang mencocoki hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan oleh Allah, maka Allah akan hukumi sesuai dengan hukum yang cocok dengan hikmahnya. Kama amarakum bil wafa bil uqud, sama seperti ketika Allah memerintahkan kalian untuk memenuhi akad-akad kalian, lihusuli masalihikum, karena terwujudkannya kemaslahatan untuk kalian, wadaf'id madar ankum, dan untuk menjauhkan kemudaratan dari kalian. Diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akad ini untuk kemaslahatan siapa ya? Kita. Yang sudah janji kontraknya sewa menyewa rumahnya 1 tahun, disuruh untuk memenuhi, baik pihak pertama mau pihak apa ini? Kedua, pihak pertama menyerahkan rumahnya, pihak kedua menyerahkan apanya? Uangnya. Itu wajib dia apa kan? Dipenuhi. Ini untuk kemaslahatan siapa? Si hamba. Pihak kedua ngasih uangnya kurang, memudaratkan siapa? Pihak pertama. Pihak pertama ngasih temponya kurang, harusnya 12 bulan, jadikannya 11 bulan, merugikan siapa? Pihak kedua. Sehingga tidaklah Allah memerintahkan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan al-uqud, akad-akad, melainkan untuk kemaslahatan siapa? Hamba. Lihusuli masalihikum wa daf'il madar ankum, dan untuk menjauhkan kemudaratan dari kalian. Wa ahalla lakum bahimatul an'am, dan dihalalkan untuk kalian binatang ternak, rahmatan bikum, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk kalian. Wa harrama alaikum mastatna minha, dan Allah haramkan untuk kalian apa yang Allah kecualikan darinya, min zawatil awarid minal maitah, dari yang punya sebab. Ya, nggak ada sebab yang baru datang. Hukum asalnya halal. Ini awarid, sebab yang kemudian apa? Datang. Bukan dari asalnya apa? Haram. Namanya awarid. Nah, minal maitah, baik berupa bangkai, wa nahwiha, atau yang semisalnya. Saunan lakum, dalam rangka untuk menjaga kalian. Saun, untuk melindungi kalian. Wahtiraman, dan untuk memuliakan kalian. Gak layak kalian makan apa ini? Bangkai. Nah, orang-orang Quraisy saja dulu merasa rendah. Ketika dulu mereka nggak tahu, nggak datang syariat, kemudian mereka biasa makan apa ini? Bangkai. Ketika ditanya apa yang diajak Muhammad kalian kepadanya,
Dulu kami makan bangkai, dulu kami begini. Salah satunya disebutkan mereka makan apa ini? Bangkai. Kemudian datang dia, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dalam rangka untuk memuliakan siapa? Manusia. Nggak pantas manusia itu makan apa? Makan bangkai. Bangkai itu jangan bayangkan yang udah bau gitu, paham ya? Ini udah bangkai udah jadi bau, bukan. Yang masih segar pun ini namanya apa? Bangkai masih segar, masih 1 menit baru mati. Tapi tanpa melalui penyembelihan apa? Bangkai tidak. Bangkai. Ini bayangkan bangkai. Ya, kalau mana ada orang mau makan bangkai. Nah, bangkai itu semua yang mati tanpa penyembelihan apa? Meskipun masih apa? Segar. Mafhum ya? Nah. Wa min saudil ihram, dan juga dari buruan ketika ihram, ihtiraman lakum, dalam rangka untuk memuliakan kalian. Karena itu orang mulia saat itu. Gak pantas makan binatang buruan. Kenapa? Lil ihram wa idhaman. Karena kalian sedang ihram dan juga sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar yang sedang kalian lakukan itu. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang pertama dari surat Al-Maidah ini. Yang pertama adalah wujubul wafa bil uqud wal uhud, kewajiban untuk menunaikan dan menyempurnakan akad-akad dan perjanjian-perjanjian. Kewajiban untuk menunaikan dan menyempurnakan akad-akad dan perjanjian-perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Faedah yang berikutnya, hukum asal semua akad adalah halal. Hukum asal semua akad adalah halal. Kamu bikin akad apa saja, jenis transaksi apa saja, muamalah apa saja, hukum asalnya adalah halal. Karena Allah tidak merinci akad yang bagaimana yang harus dipenuhi. Kata Allah, aufu bil uqud. Menunjukkan hukum asal akad itu apa? Halal. Kamu transaksi sewa menyewa, pinjam minjam, hubungan bisnis, apa saja bagi hasil terserah. Hukum asalnya adalah halal sampai kita punya dalil untuk mengharamkannya. Gampang. Faedah yang berikutnya, semua akad dianggap sah dengan semua yang menunjukkan atasnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Semua akad dianggap sah dengan semua yang menunjukkan atasnya, atas terjadinya akad. Pakai HP misalnya. Ya udah bang, ambillah barangmu yang harga sekian ya. Boleh nggak? Transaksi dengan jarak yang jauh tanpa keduanya bertemu, hanya melalui suara. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Nah. Tanpa disebutkan harganya misalnya. Tapi harganya sudah maklum, diketahui. Ya udah bang, ambil ya, pakai harga yang semalam itu kan. Nggak disebutkan saat itu. Sah nggak akadnya? Sah. Nah. Bahwasanya segala akad, hukum asalnya adalah bahwasanya segala akad dihukumi sah dengan segala yang menunjukkan atasnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dengan lafaz maupun dengan isyarah atau penulisan, baik dengan lafaznya dengan mulut, atau isyarat pakai tunjuk aja. Kamu ngambil gorengannya, kamu tunjukkan duitnya sini ya. Jarak jauh, orangnya masih di sana jauh. Kamu ambil aja gorengannya, sah nggak? Sah. Kamu ambil gorengannya, kamu taruh apa? Duitnya. Nggak ada ngomong, jual ya pak, beli pak. Ada nggak ada? Sah nggak jual beli gorengnya? Nah, pakai apa? Isyarat. Au kitabah atau tulisan. Saya beli pakai SMS. Bang, udah aku beli ya. Iya, apa? Belilah. Sah tidak? Sah. Nggak ada omong-omongan, nggak ada bicara, cuma pakai apa? Tulisan. Sah. Nah. Faedah yang berikutnya, termasuk memenuhi akad adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan.
termasuk memenuhi akad adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini akad dengan siapa? Ini akad dengan siapa ini? Dengan Allah. Yang Allah halalkan, kita halalkan. Yang Allah haramkan, kita haramkan. Karena kita sudah punya akad dengan Allah untuk memenuhi akad tersebut. Salah satu bentuknya dengan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Makanya setelah perintah untuk menunaikan akad, disebutkan tentang apa ini? Halal dan haram. Uhillat lakum bahimatul an'am. Menunjukkan salah satu bentuk pemenuhan akad kita, akad sama Allah. Yang Allah halalkan kita halalkan. Yang Allah haramkan kita haram. Sebagai bentuk pemenuhan akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya, hukum asal binatang ternak adalah halal. Hukum asal binatang ternak adalah halal. Hukum asal binatang ternak adalah halal. Dan ini mencakup yang liarnya juga. Dan ini mencakup yang liarnya juga. Binatang ternak yang biasa diternak, tapi pas dapat yang liar. Gitu. Sapi hutan, atau tadi kambing hutan. Nah, dan ini juga mencakup yang liarnya. Dan juga masuk apa tadi? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. As-suyud, binatang buruan. Dan juga masuk ke dalamnya binatang buruan. Yang dimaksud dengan binatang buruan tadi apa? Binatang liar yang boleh dimakan. Itu namanya binatang. Dan juga masuk ke dalamnya binatang buruan. Dalam kurung binatang liar yang halal dimakan. Dari yang bukan biasanya dipelihara. Memang biasanya liar. Sehingga ini beberapa jenis yang dihalalkan. Yang pertama binatang ternak yang biasa di kandang, memang di kandang, itu halal. Kemudian dari yang jenis ini tapi yang liarnya juga apa? Halal. Yang ketiga yang enggak jenis ini, yang memang biasa hukum asalnya apa? Liar, seperti kijang yang memang biasanya adanya di hutan, yang boleh dimakan, itu juga apa? Dihalalkan. Masuk ke dalamnya semua. Kecuali yang akan diharamkan oleh Allah dalam ayat ketiga. Itu aja, biar singkat. Kecuali yang akan diharamkan oleh Allah dalam ayat ketiga. Dalam surat Al-Maidah ini. Faedah yang berikutnya. Haramnya binatang buruan bagi orang yang sedang berihram. Baik untuk haji maupun umrah. Atau keduanya. Haramnya binatang buruan bagi orang yang sedang berihram, baik dengan haji, labbaik Allahumma hajjah, atau umrah, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, saya penuhi panggilan umrahmu. Atau keduanya, labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Ini yang haji apa dia? Ini yang haji tamattu'. Nah, pakai dua. Kalau yang umroh saja, ya orang sekarang yang umroh saja atau haji saja, datangnya pas mau Arafah saja, nggak pakai apa dia? Umroh hajinya. Atau keduanya. Nah, faedah yang berikutnya, ta'zim hurmatul ihram. Pengagungan atas keharaman ihram. Pengagungan atas keharaman ihram. Kondisi ihram itu punya keagungan yang membuatnya beda dengan keadaan-keadaan yang lainnya ketika tidak sedang ihram. Itu bukan keadaan biasa-biasa saja. Posisi ketika seorang sedang dalam keadaan apa ini? Berihram. Diagungkan dengan cara diharamkan untuknya binatang buruan. Faedah yang berikutnya, Allah bebas ingin menghukumi apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas ingin menghukumi apa saja yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan hikmahnya.
Ini menunjukkan Allah itu bebas dalam menghukumi apa saja yang diinginkan oleh Allah yang sesuai dengan hikmahnya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki. Kehendak yang sesuai dengan apa tapi? Hikmah pasti ada hikmahnya. Bukan berarti keinginan-keinginan saja nggak memperhatikan hikmah, tidak. Itu nggak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang terakhir, balaghatul Qur'anil Karim. Tingginya gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Tingginya gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Dari sisi sedikitnya kata-kata namun mencakup banyak perkara. Dari sisi sedikitnya kata-kata namun banyak perkara yang dikandung di dalamnya. Ini sebentar aja sudah hafal ayatnya ya. Ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Pendek ayatnya. Tapi di dalamnya ada terdapat sekian banyak penghalalan, terdapat sekian banyak apa ini? Pengharaman. Hanya dengan lafaz yang singkat. Aufu bil uqud, masuk ke dalamnya semua jenis apa ini? Akad. Uhillat lakum bahimatul an'am, masuk ke dalamnya sekian banyak jenis apa ini? Hewan. Iya kan? Nggak perlu dirinci satu-satu. Dihalalkan untuk kalian kambing, dihalalkan untuk kalian ini. Nggak perlu. Dengan lafaz yang sedikit ternyata masuk ke dalamnya banyak apa ini? Banyak. Ini gaya bahasa, tingginya gaya bahasa apa ini? Al-Quran. Dia mampu hanya dengan kata yang sedikit, tapi mampu mengungkapkan banyak apa ini? Banyak hukum. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun ayat yang kedua, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.